Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Alchemy God. Selamat mendengarkan. Bab 1071 Kultus Dewa dan Setan. Dongfang Jing sama polosnya dengan seorang anak kecil. Setelah menangis dan sedih, dia berbaring di pelukan Shen Xiang dan tertidur dengan tenang. Shen Xiang tahu bahwa Dongfang Jing pasti akan tumbuh di masa depan. Dunia ini sangat kejam, meskipun dia selalu ingin hidup jauh dari dunia, tetapi selama bertahun-tahun, dia terpaksa menghadapi banyak bahaya di dunia ini. Biarkan dia tinggal di lembah anggrek ungu. Gadis sesederhana air seperti dia sudah langka lagi. Senang rasanya hidup seperti ini. Bai Yoyo hanya bisa menghela nafas. Meski ia dan Sumeyao berjenis kelamin perempuan, namun mereka telah mengalami banyak hal sejak kecil dan menjadi wanita kuat yang pernah terkenal. Kini mereka berada di Ouyao Ring. Meski tidak memiliki kontak dengan dunia luar dan tidak bisa mandi di bawah sinar matahari, dan bagian dalamnya sangat sepi, mereka tidak memiliki kekuatan yang kuat sekarang, tetapi harus dikatakan bahwa periode waktu ini adalah yang paling mudah bagi mereka. Dongfang Jing terbangun setelah tidur beberapa jam. Dia tidak menangis sekarang, tapi ada sedikit kesedihan di matanya. Tapi untuk wanita seperti dia sudah sangat kuat dan bisa pulih begitu cepat. Saudaraku, gaun ini indah sekali. Dongfang Jing memandangi gaun putihnya yang sangat indah dan bertanya dengan wajah memerah. Ahem, saya meminta beberapa saudari untuk membantu Anda mengubah ini. Saat itu, Anda pingsan, dan ada luka di tubuh Anda. Anda berlumuran darah. Wajah tua Chen Xiang memerah. Awalnya, dia mengintip orang lain yang mengambil mandi, tapi dia sangat senang memiliki gadis yang baik. Dongfang Jing meninggalkan lengan Chen Xiang dan berjalan ke sungai. Dia menggunakan tangannya yang putih dan lembut untuk menahan air untuk mencuci wajah gioknya yang berlumuran air mata. Jejak darah kembali ke wajah Xie. Meskipun dia terlihat sama seperti sebelumnya, dia menjadi lebih kuat. Chen Xiang terus menatapnya, dan tidak bisa tidak memikirkan cara saudari yang lugu dan cantik ini dengan panik membacok mayat itu. Ini membuatnya sedikit khawatir bahwa Oriental Jing akan hilang dalam kebencian dan berubah menjadi iblis wanita. Namun dia segera menyadari bahwa kekhawatirannya tidak diperlukan. Saudaraku, jangan khawatir tentang aku. Aku pasti akan bisa menjaga diriku sendiri di masa depan. Kaulah yang membuat orang khawatir. Dongfang Jing tersenyum. Melihat senyum tipis di wajahnya, Chen Xiang merasa lebih baik. Dongfang Jing mendatangi Chen Xiang dengan kain sutra yang basah kuyup dan dengan lembut membantunya menghilangkan debu dan keringat dari wajahnya. Saudaraku, apakah kamu benar-benar ingin tahu apa yang terjadi padaku? Dongfang Jing bertanya dengan suara rendah, lalu duduk di sampingnya dan menundukkan kepalanya. Seolah-olah dia telah berubah dari seorang anak menjadi dewasa dalam semalam, dan pikirannya menjadi lebih dewasa. Jangan terlalu banyak berpikir, hiduplah dengan baik. Chen Xiang tahu bahwa Dongfang Jing dan ayahnya pasti menghadapi hal lain, dan kekuatan Dongfang Jing menjadi sangat kuat sekarang karena dia telah menyatukan jiwa darah keluarga Dongfang. Ya. Dongfang Jing mengangguk, saudaraku, kamu sangat kuat. Kamu telah menghadapi begitu banyak hal besar, dikepung oleh begitu banyak orang berkuasa, dan telah difitnah dan dimarahi oleh banyak orang, tetapi kamu telah selamat dari semuanya. Di sini kami datang. Chen Xiang tersenyum, menyentuh wajahnya dan berkata, aku tidak hebat, bisakah aku menjadi saudaramu? Saudaraku, kamu harus berhati-hati di dunia ramuan suci. Ayahku dan aku menemui hal yang sangat orang-orang menakutkan adalah orang-orang yang membunuh ayahku. Kilatan kesedihan melintas di mata Dongfang Jing. Ayahku mengintegrasikan jiwa darah keluarga ke dalam tubuhku, dan kemudian memblokir orang-orang kuat itu untuk menundaku. Biarkan aku melarikan diri, dan dalam perjalanan saya bertemu orang-orang dari alam suci bulan ungu, dan Dongfang Lingyun. Chen Xiang memeluknya, dengan lembut membelai rambutnya, dan berkata, semuanya sudah berakhir, orang-orang kuat itu serahkan pada saudara. Seperti apa mereka? Mereka bilang mereka berasal dari pemuja dewa dan iblis, karena jiwa darah keluarga Dongfang kita adalah sesuatu yang tidak bisa dibiarkan ada oleh pemuja dewa dan iblis, jadi mereka ingin membunuh kita. Kata Dongfang Jing. Saya akan mengingat nama ini. Chen Xiang menepuk punggungnya dan berkata, saya akan membawa Anda ke suatu tempat. Saya pikir itu cocok untuk Anda.
Dongfang Jing juga tahu bahwa dia tidak bisa selalu mengikuti Chen Xiang, karena Chen Xiang ingin melakukan hal-hal besar, dan kekuatannya terlalu lemah, jadi dia tidak bisa membantu sama sekali dan hanya akan menyeret Chen Xiang ke bawah. Cedera Chen Xiang hampir sembuh, dan tidak ada masalah membawa Dongfang Jing ke jalan. Saudaraku, Leng Youlan juga saudara angkatmu, jadi dia adalah saudara perempuanku? Dongfang Jing memegang lengan Chen Xiang dan berjalan perlahan menuju lembah Zilan bersama Shen Xiang. Dia sangat ceria saat ini. Tentu saja. Meskipun adikmu memiliki temperamen yang sangat panas dan cukup mendominasi, dia pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Hehe, dia agak bodoh seperti kamu. Chen Xiang tahu bahwa Leng Youlan juga seorang jin yang menyebalkan, tapi dia memiliki lebih banyak pengalaman daripada Dongfang Jing. Dia sangat berpengalaman dalam bertarung, dan ketika dia membunuh, dia bahkan lebih ganas sehingga membuat malu pria. Saat pertemuan 3 alam hari itu, Dongfang Jing juga melihat Leng Youlan, seorang wanita cantik berambut putih dingin yang eye-catching, yang memang terlihat sangat kuat, yang membuatnya ingin bertemu dengan saudari tersebut. Tentu saja, ada juga kakak ipar Sui Xianxian. Bajingan kecil, aku belum pernah melihatmu begitu lembut padaku, ya. Long Sui sangat tidak senang. Kaisar Tianlong, apakah kamu cemburu? Chen Xiang berkata sambil tersenyum, siapa bilang aku tidak bersikap lembut padamu? Terakhir kali, aku sangat lembut padamu. Long Sui mendengus dan berhenti berbicara dengan Chen Xiang pertama kali dia dan Shen Xiang bersatu. Chen Xiang memang sangat lembut padanya. Banyak orang datang untuk memeriksa tempat terjadinya pertempuran dengan Hunyuan, namun tidak ada petunjuk, namun hilangnya Hunyuan ada hubungannya dengan orang lain. 5 hari setelah kejadian, Chen Xiang dan Dongfang Jing tiba di pintu masuk lembah Zilan. Dongfang Jing sudah bersemangat, dan dia serta Shen Xiang berbicara dan tertawa sepanjang perjalanan ke lembah Zilan. Begitu seseorang melangkah ke lembah Zilan, Yun Su yang menjaga lembah Zilan segera muncul, tetapi dia tidak mengenali itu adalah Chen Xiang. Yun Su mengenakan pakaian berwarna ungu, dengan wajah cantik dan sosok montok. Kalian berdua, ini lembah Zilan. Apakah kalian di sini untuk menemui tuan lembah kami? Suara Yun Su masih sangat lembut. Meskipun dia adalah serigala api, dia lebih seperti domba. Saudari Yun Su, saya Chen Xiang. Chen Xiang menjulurkan lidahnya. Apakah itu benar-benar kamu? Yun Su berkata dengan heran, kakak kedua berkata sebelumnya bahwa kamu mungkin datang. Awalnya aku mengira kamu datang ke sini 2 atau 3 hari yang lalu. Siapa gadis kecil yang cantik ini? Itu kamu istriku, kan? Yun Su terkekeh, yang membuat wajah Giok Dongfang Jing tampak merona. Saudara perempuan angkatku, mari kita bicarakan itu setelah kita masuk. Chen Xiang buru-buru menjelaskan. Setelah Chen Xiang membiarkan Dongfang Jing dan Yun Su saling mengenal, Chen Xiang kemudian mengirimkan pesan kepada Yun Su. Menceritakan kepada Dongfang Jing tentang pengalaman tragis sebelumnya, hal ini membuat Yun Su langsung merasakan rasa sayang pada Dongfang Jing, dan dia dengan senang hati berjanji kepada Chen Xiang untuk mengambil rawat dia dengan baik, Dongfang Jing, karena dia awalnya adalah seorang yatim piatu tanpa ayah atau ibu. Bab 1072 Pengalaman Keluarga Du. Setelah memasuki lembah, Chen Xiang dan Dongfang Jing segera melihat seorang wanita bangsawan dan bermartabat dalam gaun ungu. Duduk dengan anggun di bangku batu. Jade memegang sebuah buku di tangannya. Perhatikan baik-baik. Alis Willow Ruyue sedikit mengernyit. Jelas bingung. Namun hal ini membuatnya terlihat semakin unik. Kakak. Lihat siapa yang datang, teriak Yun Su pelan. Yan Zilan segera menoleh. Setelah melihat Chen Xiang, wajah cantiknya penuh kejutan. Lalu rasanya seperti angin sepoi-sepoi. Dengan wangi yang memabukkan. Datang ke Chen Xiang bahkan lebih kuat. Kamu anak kecil. Kakakku mengkhawatirkanmu saat itu, Yan Zilan mengangguk. Dia menyentuh kepala Chen Xiang. Meski nadanya mencela. Tapi dia sangat senang. Saat itu, dia menyaksikan Chen Xiang dipukuli hingga menjadi kabut berdarah oleh Hunyuan. Dongfang Jing juga mengagumi keindahan di hadapannya. Senyumannya dan setiap kerutannya begitu indah. Meskipun bibinya Dongfang Xingyue juga cantik tiada tara. Tapi ini pertama kalinya dia melihat Yan Zilan di depannya. Terlihat sangat menakjubkan. Bai Xing kembali beberapa hari yang lalu. Dia bilang dia akan pergi sebentar.
Ngomong-ngomong, kenapa kamu hanya memintanya pergi daripada kita? Kata Yan Zilan dengan nada mencela. Akan lebih baik jika Sister Bai Xing menggunakan trik itu untuk menyerang secara diam-diam. Chen Xiang tidak memberitahu Yan Zilan apa yang terjadi hari itu. Karena Bai Xing juga tidak mengatakan apapun. Dampak dari kejadian ini sungguh terlalu besar. Tetua Agung Gunung Taiyuan terbunuh. Dan ini terkait dengan White Star. Ini akan melibatkan Lembah Zilan dan Sekte Shengdan. Serangan diam-diam dan sebagainya. Kakak perempuan tertua dan kakak perempuan ketiga juga pandai dalam hal itu. Du Yanyao mengikat ekornya menjadi kuncir kuda. Mengenakan baju besi lembut. Ada sedikit rasa lelah di wajahnya. Ada senyuman hangat di bibirnya. Ini bukan lagi Du Yanyao yang dingin seperti sebelumnya. Setelah keluarga Du mengalami perubahan. Itu juga membuatnya mengalami perubahan besar. 4 saudara perempuan Lembah Zilan. Yan Zilan adalah yang terbesar, Bai Xing kedua, Yunzu ketiga, dan Du Yanyao keempat. Tapi Chen Xiang tahu bahwa mereka akan segera memiliki saudara perempuan kelima. Dongfang Jing sekarang tahu mengapa Chen Xiang mengatakan tempat ini cocok untuknya. Dia menemukan bahwa wanita di sini sangat berkuasa. Dan dia juga memiliki pengalaman yang sangat kaya. Inilah kekurangannya. Kamu adalah tunanganku. Kamu kabur begitu saja. Kamu benar-benar bukan apa-apa, kata Du Yanyao sambil tersenyum. Setelah dia melihat Dongfang Jing, dia buru-buru bertanya, ini adalah istri yang Anda sebutkan di dunia seni bela diri Fana. Yan Zilan terkekeh dan berkata, ini adalah istri saya yang sebenarnya. Anda hanya palsu. Ini adalah saudara perempuan saya yang bersumpah. Dia baru saja mengalami kecelakaan. Dia hampir hancur. Saya menyelamatkannya tepat waktu. Anda semua tahu situasi saya saat ini. Saya tidak bisa membawanya bersamaku, kata Chen Xiang. Ketiga gadis itu mendengar tentang pengalaman Dongfang Jing. Saya melihat penampilan polos dan cantik Dongfang Jing lagi. Cinta yang tulus. Terutama Du Yanyao. Dia merasa lebih dalam. Tapi Dongfang Jing terlihat lemah. Tapi ada cahaya kuat di matanya. Biarkan ketiga wanita itu mengangguk diam-diam di dalam hati mereka. Jing Jing. Apakah ada orang lain di rumah? Tanya Yunsu. Ada juga Bibi, dia juga datang ke sini, tapi kami terpisah. Dongfang Jing memandang Chen Xiang. Ada juga saudara laki-laki, Chen Xiang tidak mau memberitahu mereka. Bibi Dongfang Jing adalah salah satu budak perempuannya. Segera. Ketiga gadis itu, Yan Zilan dan Dongfang Jing, menjadi sangat dekat. Tidak ada tempat bagi Chen Xiang untuk menyela. Dia melihat pemandangan ini. Satu hal yang ada di pikiran saya akhirnya terpecahkan. Dia belajar dari Fanya Kun. Yan Zilan tidak lagi membantu Sekte Shengdan mengurus bisnis. Hal ini membuatnya ingin menculik Yan Zilan, Bai Xing, Yunsu dan Du Yanyao ke gerbang penakluk naga miliknya. Tentu. Dia tahu Du Yanyao tidak akan pergi. Karena keberadaan Duhai saat ini tidak diketahui. Jika dia bisa menemukan Duhai, bawa Duhai ke Jianglongmen bersama-sama. Du Yanyao juga akan lulus. Meskipun untuk saat ini tidak ada roh peri di sana. Tapi cepat atau lambat akan menjadi Ditian. Andalkan urat naga itu. Jangan khawatir tentang masalah tersebut sama sekali. Liu Menger dan yang lainnya tidak datang ke sini. Hal ini membuat Chen Xiang sedikit khawatir tentang mereka. Jika kekuatan mereka dibandingkan dengan Ditian saat ini, tidak terlalu lemah. Tapi bukan di sini. Ada banyak makhluk abadi di sini. Yanyao, apakah kamu tahu kemana kakekmu akan pergi? Chen Xiang tiba-tiba bertanya. Du Yanyao yang sedang mengobrol dengan Dongfang Jing tiba-tiba berhenti tersenyum. Dia menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Dia sudah sering seperti ini di masa lalu. Jika bukan Anda yang terakhir kali, kami tidak akan tahu di mana dia berada. Tapi menurut saya dia harus melakukannya berada di Gunung Kekacauan. Hari itu kepala sekolah Gunung Taiyuan terbunuh setelah ayah saya, dia pergi ke Gunung Taiyuan. Dikatakan bahwa pertempuran sengit terjadi di dalam. Gunung Taiyuan mengumumkan kepada dunia luar bahwa kakek saya terluka parah dan melarikan diri. Chen Xiang dan Du Yanyao sangat akrab satu sama lain. Saya melihat Du Yanyao telah banyak berubah saat ini. Terutama perubahan kepribadian.
Jadi saya tidak takut membuatnya kesal. Dia terus bertanya, saya ingin tahu mengapa keluarga Du Anda menjadi sasaran Gunung Taiwan. Apakah tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Du Yanyao tahu bahwa Chen Xiang sangat cakap. Chen Xiang ingin bertanya tentang hal ini. Ini berarti Chen Xiang ingin membantunya. Bahkan jika Chen Xiang tidak mengatakan apapun, dia juga akan membiarkan Chen Xiang membantunya. Awalnya, Gunung Taiwan meminta keluarga Du kami untuk tunduk kepada mereka. Tapi kakek saya menolak. Kemudian Gunung Taiwan diam-diam menyerang kami. Banyak tuan dari keluarga Du kami dibunuh. Pada akhirnya, bahkan ayah saya menemukan dalangnya. Dan ketika saya kakek setelah pergi ke Gunung Taiwan, beberapa tetua keluarga Du saya mengambil alih seluruh keluarga Du. Mereka tunduk ke Gunung Taiwan dan membunuh semua kroni kakek dan beberapa anggota klan yang tidak setuju. Du Yanyao berkata sambil memegang erat tangan gioknya. Chen Xiang menduga keluarga Fen juga mengalami hal yang sama. Namun tampaknya keluarga Fen belum menyerah kepada Gunung Taiwan sekarang. Mengapa keluarga Fen masih baik-baik saja sekarang? Sudah kubilang tentang Fanyakun dan Linsi. Meskipun keluarga di belakang mereka telah ditekan, mereka tampaknya belum terkendali, tanya Chen Xiang. Karena mereka telah mendapatkan apa yang mereka inginkan dari keluarga Fen dan keluarga Lin. Sekelompok orang kuat dari keluarga Lin dan keluarga Fen telah terbunuh. Tidak akan ada gangguan. Meskipun binatang jahat dari keluarga Du telah menghancurkannya, seluruh keluarga Du terjual. Tapi Gunung Taiwan masih belum bisa mendapatkan benda itu. Karena itu ada di tangan kakekku. Sekarang Dongfang Jing juga tahu bahwa pengalaman Du Yanyao sama dengan pengalamannya. Melihat wajah Du Yanyao yang penuh amarah, dia memegang tangan giok Du Yanyao. Du Yanyao juga tersenyum padanya. Chen Xiang menarik napas, sepertinya kamu dalam masalah sekarang. Benda itu ada di tangan kakekmu. Dan keberadaan kakekmu tidak diketahui. Mereka pasti akan kembali untuk mencarimu. Lalu putra pemimpin dari Gunung Taiwan masih di sini sepanjang hari kamu berteriak bahwa kamu ingin menikahi Yan Yao dengan paksa. Dia adalah tunanganmu. Bagaimana kamu bisa tega melihatnya? Yun Su tersenyum nakal. Saat Dongfang Jing sedang mengobrol dengan ketiga wanita ini tadi, dia tahu bahwa hubungan antara Chen Xiang dan Du Yanyao palsu. Awalnya, Chen Xiang ingin membantu Du Yanyao memenangkan juara pertama kompetisi alkimia. Mereka sangat kooperatif. Chen Xiang juga bercanda, anak ini tidak akan hidup lama. Siapa yang menjadikan dia tunanganku? Du Yanyao meludah. Tapi saya ingat hari-hari ketika saya bersama Shen Xiang. Dia hanya bisa menghela nafas secara diam-diam. Tapi saat itu dia diracuni oleh afrodisiak. Membungkus Chen Xiang dan melepaskan api. Inilah yang paling ingin dia lupakan. Namun itu adalah sesuatu yang sering terlintas dalam pikiran. Sekarang dia memikirkannya. Wajahnya tidak bisa membantu tetapi memerah. Bab 1073 Hutan Iblis Berdarah. Setelah Chen Xiang meninggalkan lembah Zilan, dia bergegas menuju Gunung Kekacauan. Para tetua Gunung Taiwan telah mengatakan sebelumnya bahwa pertemuan dapat diadakan di sana untuk membahas masalah kekuatan kuno yang datang untuk berburu harta karun. Kekuatan kuno dari Kaisar Tian telah beberapa harta karun di tangan mereka, peta harta karun besar di Gunung Kekacauan. Chaos Mountain bukan sekedar gunung, melainkan sebuah tempat yang relatif terpencil yang terletak di alam suci alkimia tingkat 18. Untuk memasukinya, Anda harus melewati hutan pegunungan yang sangat berbahaya. Konon di sana ada tempat berbahaya yang mengisolasi Gunung Kekacauan dari dunia luar. Ada gunung yang sangat aneh di dalamnya. Konon itu adalah batu besar yang dijatuhkan oleh dunia misterius kekacauan di dunia ramuan suci, begitulah namanya. Chen Xiang tidak tahu banyak tentang Gunung Kekacauan, tapi dia masih tahu bagaimana menuju ke sana. Gunung Kekacauan setara dengan dunia kecil. Terdapat beberapa keluarga, kota, dan berbagai kekuatan di dalamnya, namun, keluarga Gunung Taiwan saat ini adalah satu-satunya, jadi kekuatan Gunung Taiwan pasti tidak lemah. Bagaimana rencanamu untuk menemukan harta karun itu? Kamu hanya memiliki satu peta di tanganmu. Su Meiyao bertanya. Dia perlu mengetahui rencana Chen Xiang saat ini. Dia tidak ingin Chen Xiang mengambil risiko. Fragmen peta lainnya ada di tangan raksasa kekuatan kuno yang tidak mudah didapat.
Baiyoyo sama dengan Sumeyao. Sangat berbahaya baginya untuk pergi ke Gunung Kekacauan sekarang. Belum lagi kekuatan kuno berkumpul di dalam, seluruh Keis Shanliang ingin melakukannya karena dia memiliki 7 token api Keis di tangannya. Saya langsung pergi mencari raksasa kekuatan kuno itu. Kami telah bekerja sama sebelumnya dan datang ke tempat ini bersama-sama. Jika pecahan peta di tangan saya sangat penting bagi mereka, saya pikir mereka pasti akan bekerja sama. Shen Xiang tahu bahwa kekuatan para raksasa itu, meski sangat kuat, tidak seseram Hunyuan sebelumnya, jadi dia masih yakin bisa lepas dari tangan raksasa kekuatan kuno itu. Bagi dunia Shengdan, Gunung Kekacauan setara dengan Gunung Suci, sebelumnya hanya sedikit orang yang mengetahuinya, namun kini orang-orang di Gunung Kekacauan sering berjalan-jalan di dunia Shengdan sehingga menyebabkan berbagai legenda tentang Gunung Kekacauan tersebar. Membuat banyak orang mendambakan dan takut akan hal itu, bagi mereka yang memiliki kekuatan lemah, Gunung Kekacauan adalah tempat yang sangat misterius dan beradab yang hanya bisa mereka hormati. Namun di mata orang-orang kuat itu, Gunung Kekacauan ini hanyalah sebuah dunia kuat yang didirikan oleh kelompok etnis kuno. Untuk mengungkap tabir Gunung Kekacauan, banyak orang kuat berkelana melalui daerah berbahaya dan memasuki Gunung Kekacauan. Jalan yang dilalui Chen Xiang saat ini adalah jalan yang dikabarkan memasuki Gunung Kekacauan. Di tengah perjalanan, ia juga bertemu dengan beberapa orang yang berjalan bersama, semuanya akan memasuki Gunung Kekacauan. Menurut legenda, di sana adalah orang-orang setingkat alchemisen. Terlebih lagi, alkimia di dalamnya sangat makmur, dan menurutku pasti ada banyak ramuan berharga di dalamnya. Chen Xiang tahu lebih banyak daripada orang-orang ini, legenda itu benar karena Dan Xian Duhai pernah tinggal di sana untuk sementara waktu. Apakah ini hutan legendaris? Hutan setan darah? Setelah Chen Xiang melewati ngarai, dia melihat pohon merah raksasa di depannya. Batang pohonnya berwarna hitam legam, tebal dan lurus, tingginya sekitar 20 kaki, dan daunnya berwarna merah darah. Yang paling aneh adalah daunnya berbentuk seperti wajah manusia. Ada banyak pohon seperti itu, memanjang tanpa kabel di kedua sisinya, seperti tembok, mengisolasi Gunung Kekacauan dari luar. Apa yang berbahaya dari hutan ini? Tidak tinggi dan tidak ada gunung. Tidak bisakah kita terbang saja? Seorang pria di kejauhan tidak berpikir demikian dan hendak melompat, tetapi ditarik ke bawah oleh seorang tua pria. Nak, patuhlah padaku. Legenda mengatakan bahwa daun-daun ini berubah menjadi merah darah karena terlalu banyak menghisap darah. Hutan berdarah ini disebut tempat berbahaya, dan bukan tanpa alasan. Jika kamu ingin terbang di atasnya, tunggu saja sampai ditelan oleh sesuatu. Kata-kata lelaki tua itu tidak membuat pemuda itu takut. Saya tidak percaya. Jika saya terbang lebih tinggi, apa yang akan terjadi pada saya? Pemuda itu memelototi lelaki tua itu, Anda takut mati. Tetapi saya tidak. Saya pikir bergabung dengan tim Anda akan membuat saya mendapatkan keuntungan. Ke Keis Mountain lebih cepat, tapi aku tidak menyangka kamu sebenarnya berencana untuk tinggal di luar hutan ini selama beberapa hari untuk mengamati. Pemuda ini sangat keras kepala. Meskipun beberapa orang di sekitarnya mencoba membujuknya, mereka semua sama saja dan bahkan dikutuk. Sekarang tidak ada yang menghentikannya dan membiarkannya terbang. Ketika Chen Xiang melihat hutan setan berdarah, dia juga ingin terbang ke sana, tetapi dalam perjalanan ke sini, dia juga mendengar bahwa ketinggian hutan setan berdarah di sini sangat aneh. Tidak peduli seberapa tinggi dia terbang, dia akan dijatuhkan oleh suatu kekuatan. Sekelompok pengecut. Pemuda itu melesat tinggi ke langit seperti anak panah yang terlepas dari talinya, terbang di atas hutan iblis berdarah dengan kecepatan yang sangat cepat. Segera, semua orang hanya dapat melihat satu titik, tetapi pada saat ini, benda berwarna merah tiba-tiba keluar dari hutan merah dan menghantam pemuda itu. Dilihat dari kejauhan, terlihat seperti lampu merah. Setelah lampu merah menghilang, pemuda itu juga menghilang. Semua orang terdiam lama, mengasihani diri sendiri, karena pemuda itu memiliki kekuatan yang baik, tetapi terlalu sombong. Jika dia mendengarkan nasihat orang lain, dia tidak akan melakukannya. Telah mati seperti ini. Bisakah kamu melihat apa itu? Chen Xiang baru saja menggunakan gerakan ilahi untuk 9 surga. Begitu dia memasuki langit di atas hutan iblis berdarah, pemuda itu menghilang. Lidah besar, sangat panjang.
Long Shui berkata, benda ini sangat kuat, Anda dapat mencobanya, tetapi masih sangat berbahaya. Lidah? Apakah ada batu yang begitu panjang dan besar? Chen Xiang curiga itu Long Shui salah paham. Dunia ini begitu besar dan penuh keajaiban. Lidah yang barusan seharusnya milik binatang buas. Mungkin ada banyak binatang buas di dalamnya, jadi kamu akan menderita bencana bahkan jika kamu terbang di atasnya dari langit. Jalannya, bersiaplah untuk pergi. Chen Xiang tidak bisa menunggu terlalu lama. Apa yang kamu takutkan? Dengan benda yang begitu kuat, kemampuan untuk menyusut, dan perpaduan mutiara misterius hukum luar angkasa, kamu adalah yang terbaik dalam melarikan diri. Long Shui menguap, aku ingin tidur sekarang. Long Shui tidur ketika dia berkata dia ingin, tidak peduli bagaimana Chen Xiang memanggilnya, dia tidak menjawab. Chen Xiang tidak punya pilihan selain datang ke sini sendirian, menggunakan gerakan 9 surga, dan pergi ke hutan iblis berdarah untuk melihatnya. Bagian dalam hutan iblis berdarah benar-benar berbeda dari apa yang dia bayangkan. Dia mendengar bahwa banyak orang mati di dalam, tetapi tidak ada mayat di dalamnya. Kelihatannya sangat indah, seolah-olah berada di hutan Maple, tetapi ketenangan di dalamnya tampak berbeda. Sangat menakutkan. Pada saat ini, ada banyak orang di luar hutan setan berdarah. Melihat sekeliling, dia melihat banyak tenda. Chen Xiang telah mengatakan kepada orang-orang ini sebelumnya bahwa jika mereka menunggu dengan sabar sebentar, dedaunan di hutan ini akan berubah menjadi hijau. Itu akan terjadi jadi lebih aman kalau begitu. Tapi Chen Xiang tidak tahu berapa lama dia harus menunggu. Dia tidak punya waktu sekarang, jadi dia memasuki hutan iblis berdarah sendirian. Ini mengejutkan sekelompok orang karena seorang pemuda telah tidak menaati nasihat dan meninggal di itu, dan sekarang ada satu lagi. Bab 1074 Busur Gelap. Melangkah ke dalam hutan iblis berdarah, Chen Xiang segera menyadari bahwa ada binatang buas yang sangat kuat yang tersembunyi di dalamnya. Ketika jantung binatang buas itu berdetak, itu menyebabkan bumi bergetar sangat lemah, dan Chen Xiang hampir tidak merasakannya. Orang itu seharusnya bersembunyi jauh di bawah tanah. Chen Xiang menyusut dan dengan fleksibel keluar dari hutan. Pada saat ini, dia tidak menemui bahaya apapun, tetapi dia merasa bahaya itu perlahan mendekat. Di bawah sana, tubuh Chen Xiang gemetar dan dia menggunakan kekuatan hukum luar angkasa untuk menggerakkan tubuhnya melalui ruang dan meninggalkan tempat itu. Setelah menghindarinya, ia menoleh ke belakang dan melihat lidah merah yang sangat besar. Lidah ini pasti bisa menggulung seekor gajah. Lidahnya berlumuran darah yang menetes, dan ada semburan uap, seolah baru saja memakan seseorang. Serangan lidah besar itu gagal dan segera ditarik kembali ke tanah. Chen Xiang melihat ke tanah dan tidak menemukan lubang. Bagaimana lidahnya keluar? Chen Xiang tiba-tiba merasakan sesuatu di bawah tanah lagi. Kali ini dia tidak melakukan perjalanan melalui ruang, tetapi segera memindahkan posisinya dengan langkah menyusut. Pada saat yang sama, dia dengan cepat memanggil pisau pembunuh iblis naga azur dan menebasnya ke arah itu. Melepaskan Qian. Bila udara busur menghantam tepat di lidah yang baru saja menjulur. Namun, lidah ini aneh, tidak terhalang, hanya bergetar sedikit, menyebabkan semburan kabut darah, dan kemudian tiba-tiba ditarik kembali ke bawah tanah. Chen Xiang tertegun sejenak, lalu dia dengan cepat terbang melintasi angkasa dan pergi dari sini. Saat dia pergi, lusinan lidah seperti ini ditembakkan dari segala arah. Jika dia tidak berlari begitu cepat, mereka mungkin terjerat oleh sekarang. Dalam perjalanannya, dia direcoki oleh hal-hal semacam ini. Jika dia tidak punya banyak sarana, dia mungkin sudah terlibat sejak lama. Hutan ajaib ini tidak hanya itu, tetapi ada sesuatu yang lebih dipahami oleh Chen Xiang, yaitu pepohonan di sini. Dia mencoba memukul batang pohon itu dengan energi yang kuat, tetapi batang pohon itu tidak hanya patah, bahkan mereka bergerak bersama. Tanpa bergerak, dia melepaskan api untuk membakar daun merah itu lagi, tapi tetap tidak menyala. Hal ini membuatnya bertanya-tanya apakah dia telah memasuki ilusi yang kuat. Benda apa ini? Chen Xiang mengandalkan kemampuannya untuk melakukan perjalanan melalui hal-hal seperti lidah iblis. Sekarang dia mengerti mengapa tempat ini begitu bersih. Selama seseorang masuk, mereka akan diperlakukan seperti ini. Aneh lidahnya meringkuk ke tanah.
Sekarang Shen Xiang tidak memiliki banyak konsentrasi untuk memperhatikan detak jantung yang lemah. Jika Anda mengasosiasikan lidah ini dengan detak jantung, itu membuat orang berpikir bahwa ada monster yang sangat besar di bawahnya dengan lidah menakutkan yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada binatang buas di hutan iblis berdarah, atau binatang lainnya. Hanya lidah menakutkan ini yang cukup untuk menjadi tempat berbahaya. Shen Xiang menebak bahwa mereka yang masuk dan keluar dari tempat ini harus menunggu sampai monster itu tertidur sebelum mengambil tindakan dari. Hutan ini sangat besar. Shen Xiang membutuhkan 2 hari untuk terus melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Saat itu sudah malam. Begitu dia melangkah ke hutan ajaib berdarah, dia menghirup semburan udara yang sangat segar, dan pada saat yang sama di sana adalah bau yang sangat kuat. Ketika energi abadi mengalir ke arahnya, itu akan menembus ke dalam tubuhnya tanpa dia menyerapnya. Ini menunjukkan betapa kayanya energi abadi di sini. Apakah ini gunung kekacauan? Shen Xiang melihat ke langit berbintang dan menemukan bahwa cahaya bintang di sini bahkan lebih terang, dan cahaya yang dipancarkan oleh setiap bintang jauh lebih terang daripada di luar. Tampaknya jauh lebih tinggi di sini. Long Sui berkata, jika kota suci surgawi tempat Anda berada sebelumnya berada di lantai 18, tempat ini setidaknya berada di lantai 25. Shen Xiang menarik napas dalam-dalam dan berjalan melewati hutan iblis berdarah. Pada saat itu, karena jaraknya sangat jauh, dia tidak menyadarinya. Dia hanya merasakan gravitasi di sini lebih kuat. Tidak heran, Shen Xiang memandangi gunung-gunung besar di kejauhan yang diselimuti cahaya bintang, dan kejutan muncul di hatinya. Gunung-gunung ini adalah yang terbesar dan terbesar yang pernah dilihatnya. Ada awan yang melayang di kejauhan, namun hanya berada di tengah-tengah gunung raksasa tersebut. Jika dilihat dari kejauhan membuat orang merasa bahwa dengan berdiri di puncak gunung raksasa tersebut, Anda bisa memetik bintang. Ini sangat tinggi, Anda bahkan tidak dapat melihat puncak beberapa gunung, seru Shen Xiang. Hembusan angin sepoi-sepoi bertiup, membawa sedikit niat membunuh. Mata Shen Xiang menjadi dingin, dan dia segera melangkah maju dan berlari ke depan. Saat dia baru saja pergi, ratusan busur dan anak panah ditembakkan. Anak panah itu berkilau dengan cahaya dingin dan sangat tajam. Mereka memiliki kekuatan yang kuat dan dapat menembus pelat besi. Semua pemanah ini adalah pemanah terkemuka, dan busur serta anak panah itu adalah juga semuanya adalah senjata ajaib berkualitas sangat tinggi. Setidaknya ada beberapa ratus orang bersembunyi di sekitar sini, bahkan mungkin lebih. Tampaknya mereka di sini untuk menyergap orang-orang yang menunggu untuk menyeberangi hutan setan berdarah. Shen Xiang diam-diam marah di dalam hatinya dan berubah menjadi sangat marah. Reptil kecil, bersembunyi di tanah. Karena orang-orang ini begitu kasar padanya, dia tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Ini adalah hutan pegunungan yang sangat pendek. Sangat mudah untuk bersembunyi di malam yang gelap. Shen Xiang telah menggunakan pikirannya untuk melakukan perjalanan selama 9 hari untuk mencari tahu di mana orang-orang ini bersembunyi. Orang-orang ini mengincarnya dari jarak jauh dan menembakkan panah padanya. Orang-orang ini telah dilatih selama bertahun-tahun untuk menyerang orang dengan cara ini. Semua pria berpakaian hitam, dan salah satu dari mereka berbicara. Apakah kita semua salah melihatnya tadi? Tidak ada seorang pun di sana. Tidak, pasti ada seseorang. Dia sepertinya memperhatikannya dan kemudian melarikan diri, tapi dia menghilang. Haruskah kita mengirim seseorang untuk mencarinya? Tidak perlu, orang itu harus memiliki kekuatan yang baik. Kita tidak pandai dalam pertarungan jarak dekat, biarkan mereka menonton dengan hati-hati, dan begitu seseorang muncul, targetkan dia, tidak peduli siapa dia, bunuh dia. Orang yang berani melewati hutan ajaib sendirian pasti menjadi urusan besar. Orang ini sangat kuat. Daun-daun di hutan iblis kini berwarna merah. Dia bisa masuk. Akankah dia menemukan kita? Apa yang kamu takutkan? Panah dari busur dan anak panah kita dipenuhi dengan kekuatan kekacauan. Selama jika dia muncul, 3.000 busur hitam kita pasti akan menembaknya keluar dari sarang lebah. Bukankah kepala sekolah mengatakan itu? Kecuali kepala sekolah dan tetua agung, tak seorang pun di Gunung Taiwan kita yang bisa menahan 3.000 busur hitam kita. Orang itu tidak punya dasar apapun. Kepala sekolah kita sangat kuat. Ngomong-ngomong, kudengar tetua agung telah menghilang. SST, jangan bicara omong kosong, jangan ungkit masalah ini lagi.
Chen Xiang mendengar kata-kata ini dengan sangat jelas, dan diam-diam dia mencibir di dalam hatinya, bahkan jika kamu main-main denganku, kamu masih dari Gunung Taiyuan. Hari ini adalah akhir dari 3.000 busur gelapmu. Jika Chen Xiang tetap tinggal di Gunung Kekacauan, kalau kalian berlama-lama pasti tahu betapa menakutkannya 3.000 busur hitam ini. Ini sangat terkenal di Chaos Mountain. Biasanya mereka tidak ada di sini, tapi mereka baru saja diperintahkan untuk menjaga pintu masuk Chaos Mountain. Selama seseorang masuk, mereka semua akan dibunuh. Chen Xiang melepaskan kekuatan sucinya, mengunci busur gelap yang tersembunyi di kegelapan, dan kemudian mengeluarkan panah ajaib pembunuh nyawa. Dia merasa bahwa panah-panah yang dilepaskan oleh panah ajaib pembunuh nyawa ini jauh lebih kuat daripada itu. Teman-teman, Bab 1075 Kotak Ungu. Chen Xiang bersembunyi di balik batu, mengunci ratusan busur tersembunyi dengan kekuatan sucinya, dan kemudian diam-diam menggunakan panah ajaib pembunuh nyawa pada orang-orang yang dia targetkan, meskipun orang-orang itu tersembunyi dengan baik dan bersembunyi di balik ada beberapa hal di balik. Tapi Chen Xiang menggunakan kekuatan sucinya yang besar untuk mendeteksinya dengan jelas. 3.000 busur hitam ini semuanya menggunakan mata mereka yang terlatih khusus untuk melihat setiap tanaman dan pohon di luar hutan iblis berdarah. Selama ada gerakan apapun, mereka akan dapat segera mendeteksinya. Oleh karena itu, tidak lama setelah Chen Xiang berjalan keluar dari hutan, sejumlah besar anak panah tersembunyi ditembakkan oleh mereka. Apakah kamu mempermainkanku? Aku bisa menjadi leluhur mereka. Chen Xiang mengunci kepala ratusan busur gelap, menuangkan kekuatan ke dalam panah ajaib pembunuh nyawa, dan kemudian melepaskan anak panah. Panah-panah hitam terbang keluar dan segera berubah menjadi ratusan anak panah hitam kecil. Menurut pemikiran Chen Xiang, mereka ditembakkan ke lebih dari 100 orang, dan semuanya mengenai kepala mereka. Di bawah malam yang gelap, panah hitam ini dapat dikatakan sepenuhnya transparan. Panah-panah ini dikompresi oleh Chen Xiang menggunakan ki kuatnya sendiri. Ada suara berisik di kejauhan, dan ratusan busur tersembunyi terbunuh setelah anak panah tersembunyi menembus kepala mereka. Terjadi ledakan udara. Sudut mulut Chen Xiang sedikit terangkat, karena 3.000 busur hitam sangat panik saat ini. Mereka dikenal sebagai tim pembunuh nomor 1 di Gunung Taiyuan, dan ratusan dari mereka tewas sekaligus. Sekarang mereka dibunuh dari di belakang. Orang yang tadi? Begitu seorang pria berbaju hitam selesai berbicara, sebuah lubang darah muncul di dahinya, dan kemudian dia mati. Semua pria berbaju hitam di sekitarnya seperti ini. Ketika mereka mati, panah tersembunyi meledak di dalam, dan mereka semua mati karena tertembak di kepala. 300 lagi. Chen Xiang menarik napas tajam dan mulai memadatkan ki yang lebih kuat pada panah ajaib pembunuh nyawa. Dia ingin membunuh lebih banyak dalam sekali jalan. Bermain denganku? Kamu bajingan masih muda. Busur rahasia apa yang paling kuat? Pergilah ke neraka. Chen Xiang diam-diam tertawa di dalam hatinya dan melepaskan anak panah lainnya. Setelah ditembakkan, itu berubah menjadi ribuan anak panah. 1.000 kepala yang dikunci oleh kekuatan sucinya langsung meledak. Hampir setengah dari 3.000 busur hitam mati dalam waktu kurang dari beberapa saat. Bagi An Gong, meskipun dia melihat hantu, ini tidak terlalu jahat. Sekarang mereka semua panik dan beberapa sudah mulai melarikan diri. Tepat ketika banyak orang hendak mengungsi, Chen Xiang menembakkan panah terakhirnya, membunuh busur hitam yang tersisa. Hanya menyisakan satu, tetapi busur itu juga tertusuk di dada oleh panah ki hitam Chen Xiang. Tidak lama kemudian, hanya satu dari busur hitam yang ditakuti di Gunung Kekacauan yang masih hidup. Melihat Chen Xiang tiba-tiba muncul di depan mereka, An Gong yang tersisa tahu bahwa mereka telah menyergap seorang pria hebat. Mereka diam-diam menyalahkan kepala sekolah karena membiarkan mereka datang ke sini untuk menyergap tanpa alasan. Mereka juga mengatakan akan membunuh siapapun yang muncul. Sekarang apakah ini sudah berakhir? Dia satu-satunya yang tersisa, dan sepertinya dia sudah mati. Bunuh aku jika kamu berani, jangan berharap untuk meminta apapun keluar dari mulutku. An Gong ini sangat sombong, tetapi Chen Xiang benar-benar tidak bermaksud untuk meminta apapun keluar dari mulutnya, tetapi menamparnya dengan telapak tangannya di kepalanya, ucapkan mantra yang terobsesi dengan jiwa untuk menemukan beberapa informasi yang dia butuhkan dari ingatan orang ini. Kamu. Pria itu ngeri, dia tidak menyangka ada keajaiban yang bisa langsung mengintip ke dalam ingatan di benaknya.
Orang-orang dari Keys Mountain tidak sekuat kekuatan kuno itu, dan mereka belum merusak pikiranmu, kalau tidak, aku tidak akan bisa melakukan ini. Setelah Chen Xiang mendapatkan apa yang ingin dia ketahui, dia membunuh manusia dengan satu telapak tangan, lalu dilepaskan. Semburan api membakar tubuh-tubuh ini. Chen Xiang memiliki pemahaman tentang gunung kekacauan dari ingatan orang itu. Dia juga tahu di mana Gunung Taiyuan berada. Itu masih jauh dari sini. Selain itu, dia juga tahu bahwa sekelompok orang dari kekuatan kuno berada di Gunung Taiyuan, dan ya, Anda masih seorang tamu terhormat. Kota ini sebenarnya dibangun di puncak gunung-gunung ini. Chen Xiang memandang gunung tinggi di kejauhan dan berlari ke arahnya dengan langkah menyusut. Di bawah cahaya bintang, gunung ini akan memancarkan cahaya ungu samar. Menurut ingatan orang tadi, diketahui bahwa cahaya ungu itu terbentuk karena gunung tersebut dikelilingi oleh energi ungu. Energi peri ungu lebih baik, jadi ada kota yang dibangun di puncak gunung ini. Sesampainya di bawah gunung, Chen Xiang melihat susunan teleportasi. Ada orang yang menjaga susunan teleportasi. Jika dia ingin sampai ke puncak gunung secepat mungkin, dia hanya bisa menggunakan susunan teleportasi ini. Tetapi Chen Xiang tidak menggunakan susunan teleportasi karena dia membutuhkan ratusan kristal peri. Dia tidak memiliki banyak kristal peri, hanya sekitar 1000, dan kristal tersebut tidak diedarkan di sini. Orang-orang di sini sangat kuat, dan kristal tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka. Saya juga akan menggunakan kristal peri ketika saya pergi ke dunia peri di masa depan. Saya ingin tahu apakah ada banyak kristal peri di sini? Saya ingin memanfaatkan ini untuk mendapatkan lebih banyak. Chen Xiang tahu bahwa kristal peri mengandung banyak kekuatan, dan energi peri lebih kuat dari energi spiritual dalam kristal berkali-kali lipat lebih tinggi, dan ini pasti membantu budidaya makhluk abadi. Namun, kristal sama sekali tidak membantu makhluk abadi, kecuali jumlahnya banyak. Banyak sekali, namun hal ini membutuhkan waktu untuk menyerapnya, sehingga tidak hemat biaya. Dunia alkimia suci ini awalnya adalah dunia tingkat tinggi, dan menggunakan kristal abadi adalah hal yang normal. Aku ingin tahu seperti apa tingkat keabadian di sini. Su Meiyao selalu merasa bahwa level keseluruhan dunia alkimia suci adalah agak rendah, tetapi setelah sampai pada kekacauan ini. Setelah berjalan mendaki gunung, dia menemukan bahwa ini adalah satu-satunya tempat di seluruh dunia Shengdan yang terlihat layak. Chen Xiang terbang langsung ke puncak gunung dan sampai ke sebuah platform. Karena gunung ini sangat besar, ada juga banyak tanah di puncak gunung. Sebuah kota dapat dibangun. Kota ini diselimuti oleh A-formasi besar. Anda tidak dapat memasuki kota melalui pintu. Mereka akan diblokir oleh formasi besar, dan jika mereka melarikan diri dengan paksa, mereka pasti akan membuat khawatir orang-orang kuat di kota ini. Di luar gerbang kota, ada seorang lelaki tua dengan rambut putih dan ekspresi tertekan duduk jongkok di sana. Dia kotor dan menunduk ke tanah. Meskipun dia sangat tertunduk, fisiknya sangat kuat dan dia tidak seperti orang tua biasa. Laki-laki. Melihat lelaki tua ini, Chen Xiang terkejut, pria ini ternyata adalah Duhai. Jika dia tidak mengenal aura Duhai, dia tidak akan percaya bahwa Danxian Duhai akan jatuh ke level ini. Tuan Du. Chen Xiang buru-buru menggunakan kesadaran spiritualnya untuk mengirim pesan ke Duhai. Setelah Duhai mendengar ini, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Chen Xiang, matanya sangat cerah, yang sangat tidak sesuai dengan penampilannya yang sedih saat ini. Chen Xiang. Duhai bertanya melalui transmisi suara. Ya, bagaimana kabarmu? Yan Yao sangat mengkhawatirkanmu. Chen Xiang menghela nafas lega karena Duhai masih hidup. Aku baik-baik saja. Aku hanya mencari kesempatan untuk membalas dendam. Duhai tahu bahwa Chen Xiang adalah orang yang dapat dipercaya, dan Chen Xiang sangat terkenal selama periode ini, dan banyak kota di Keys Mountain menginginkan pesanan untuk itu. Dia. Kenapa kamu datang ke tempat seperti ini? Di sini sangat berbahaya, tahukah kamu? Setidaknya ada 5 orang tua di kota ini yang sekuat aku. Bab 1076 Binatang Beracun yang Misterius. Chen Xiang datang ke kota ini hanya untuk menggunakan susunan teleportasi di dalamnya untuk berteleportasi ke kota yang paling dekat dengan Gunung Taiyuan, tapi dia tidak menyangka akan bertemu Duhai. Saya akan ke Gunung Taiyuan. Saya di sini bukan untuk menimbulkan masalah. Saya di sini hanya untuk menggunakan susunan teleportasi. Ketika Duhai mendengar ini, matanya melebar,
Apakah kamu gila? Apakah kamu akan pergi ke Taiwan Gunung untuk menemukan orang itu? Tidak bisakah kamu berhasil sebagai pelatih kepala? Bahkan saya bukan tandingan orang itu. Jika saya menerobos, itu hampir sama. Pelatih kepala Gunung Taiwan memang sangat kuat. Bahkan Duhai mengatakan demikian, tetapi Chen Xiang berpikir bahwa Gunung Taiwan sangat mementingkan harta itu, jika tidak, orang-orang dari kekuatan kuno tidak akan diperlakukan sebagai tamu terhormat. Saya tidak mencari kepala sekolah itu, ada sekelompok orang yang pergi ke Gunung Taiwan, saya ingin menemukan sekelompok orang itu, Chen Xiang juga ingin melihat harta karun itu, kekuatan kuno itu melewati semua masalah untuk sampai di sini, inilah harta karun misterius itu. Ketika saya datang ke sini sebelumnya, saya berjanji untuk mencari sumber daya untuk dunia iblis, tetapi sekarang dunia iblis datang ke sini, saya pasti tidak akan menemukannya. Jadi setelah saya kembali, perang mungkin akan pecah, tetapi kekuatan kuno itu tidak akan menemukannya. Sepertinya aku tidak peduli dengan hal ini. Duhai bertanya, maksudmu orang-orang yang ingin membawa mereka untuk mencari harta karun? Chen Xiang memandang penjaga di gerbang kota dan berkata, baiklah, saya datang ke alam pil suci bersama mereka. Sepotong kain sangat panjang. Saya tidak akan pergi ke kota dulu. Saya ingin menggunakan susunan teleportasi di dalam untuk pergi ke Gunung Taiwan. Duhai segera tahu bahwa Chen Xiang ingin pergi ke harta karun itu. Dia melihat Chen Xiang memandangi gunung kekacauan. Menjadi begitu akrab, dia pasti telah membuat banyak persiapan. Dia menghela nafas, kalau begitu pergilah. Aku akan terus tinggal di sini dan menunggu beberapa orang datang. Jika kamu melihat Yan Yao, katakan saja bahwa aku baik-baik saja. Juga, Yan Yao jangan biarkan dia menikahi keturunan bajingan itu. Jangan khawatir. Chen Xiang telah merencanakan untuk membunuh pria yang ingin menikahi Du Yan Yao secara paksa. Dia pikir ini bukan tugas yang sulit, asalkan dia tidak menghadapi kepala sekolah. Ada biaya masuk untuk memasuki kota, karena ada banyak sekali di kota ini yang mengumpulkan energi peri ungu, dan membutuhkan banyak kristal peri untuk dipelihara setiap hari, jadi tentu saja untuk menyerahkannya. Kristal peri ke kota. Energi abadi di dalamnya memang sangat kuat, tetapi Chen Xiang tidak tinggal terlalu lama di kota, begitu dia memasuki kota, dia langsung menuju ke susunan teleportasi. Kota ini berada di tepi gunung kekacauan, dan Gunung Taiwan berada di dekat tengah gunung kekacauan. Dia mengetahui dari ingatan yang didapatnya sebelumnya bahwa Gunung Taiwan lebih besar dan lebih tinggi dari gunung ini. Area yang ditempati oleh gunung tersebut setara dengan benua Chenwu, dan terdapat beberapa kota besar di puncak gunung. Sekte Gunung Taiwan juga didirikan di tempat tertinggi, merupakan tempat yang sangat ramai di mana para pahlawan berkumpul. Ketika dia sampai pada susunan teleportasi, dia menyadari bahwa 100.000 kristal abadi diperlukan untuk berteleportasi ke Gunung Taiwan. Ini sangat mahal bagi orang biasa, tetapi itu memang sangat mudah di mata para abadi. Saya masih memiliki 10.000 kristal peri berkualitas tinggi. Jika saya menukarnya, saya seharusnya bisa menukarnya dengan banyak kristal peri biasa. Chen Xiang berkeliaran di sekitar kota selama lebih dari setengah jam sebelum dia menemukan tempat dan menukar 150.000 kristal peri biasa. Jika dia tidak terburu-buru sekarang, dia pasti akan menjual pil atau semacamnya dan menghasilkan lebih banyak uang. Keluar dari susunan teleportasi, Chen Xiang dan lebih dari selusin orang melewati susunan teleportasi ke sebuah kota di Gunung Wanyuan. Kota ini juga paling dekat dengan Balai Taiwan. Saat ini sudah fajar, dan matahari perlahan terbit dari balik istana yang menjulang tinggi. Istana itu adalah Aula Taiwan, dan juga merupakan tempat terbuka untuk dunia luar di Gunung Taiwan. Gunung besar tempat Chen Xiang berada saat ini disebut Gunung Wanyuan, dan ada gunung lain di puncak gunung itu, Gunung Taiwan, dan Aula Taiwan berada di bawah gunung itu. Apakah kamu pergi sebagai Chen Xiang? Ini mungkin sangat berbahaya. Bai Yoyo berkata, ini adalah dunia setinggi surga, dan dia tahu betul apa kekuatan orang-orang kuat di sana. Apalagi tidak ada orang kuat yang mengikuti Chen Xiang. Pangeran Shenglong juga ada di sini. Long Sui tiba-tiba berkata. Memikirkan Pangeran Naga Suci, Chen Xiang mau tidak mau mengepalkan tinjunya. Pangeran Naga Suci memimpin orang-orang untuk mengejarnya dan menempatkannya dalam bahaya, tetapi dia tidak membuatnya mudah. Chen Xiang tidak menyangka itu mereka bisa melarikan diri dari hutan peri beracun. Keluarlah. Tapi tidak banyak naga di sekitarnya lagi, hanya 4.
Bahkan kaisar penjaga naga yang tersisa yang turun bersamanya sudah mati, kata Long Sui sambil tersenyum sombong. Pangeran Naga Suci memiliki dua pengawal naga kekaisaran. Salah satunya dibunuh oleh harimau putih, dan yang lainnya tentu saja berada di hutan iblis abadi racun. Saat itu, Chen Xiang telah membuat marah binatang beracun yang sangat kuat, dan sekarang dia tidak tahu binatang beracun itu. Bagaimana kabarmu? Kepala sekolah? Apakah itu benar-benar kamu? Sebuah suara tiba-tiba datang dari benak Chen Xiang. Itu milik Ji Meixian. Chen Xiang sedang berjalan di jalan, menuju Aula Taiyuan. Dia awalnya berencana untuk mencoba melihat apakah dia dapat menggunakan hubungan antara kontraktuan dan pelayan untuk menjelajahi lokasi Ji Meixian, tetapi dia tidak berharap mendapatkan hasil secepat itu. Chen Xiang tidak tahu seberapa jauh Ji Meixian telah berkembang sekarang. Singkatnya, perasaan spiritual khusus Ji Meixian sangat kuat, dan dia adalah pembangkit tenaga listrik surgawi yang terlahir kembali dengan darah klan bulu kekaisaran di tubuhnya. Dia pasti akan menjadi seorang orang yang lebih kuat di masa depan. Kehadiran yang kuat. Gadis budak kecil, ini aku. Chen Xiang sangat senang, setidaknya dia sekarang bisa memahami situasi kekuatan kuno itu secara detail. Oh, kamu masih di sini. Ji Meixian menghela nafas pelan, Pangeran Shenglong ada di sini, dan ada pria berwajah hitam yang sangat kuat di sampingnya. Begitu orang itu mendengar namamu, dia akan sangat bersemangat dan berkata aku ingin memakanmu hidup-hidup, seolah-olah aku membencimu. Kapan kamu memprovokasi orang sekuat itu lagi? Chen Xiang merenung sejenak dan berkata, saya tidak pernah memprovokasi orang ini, tolong beritahu saya lebih banyak. Apakah Anda punya informasi tentang orang ini? Ji Meixian berkata, dia datang bersama Pangeran Shenglong, bukan dari Pangeran Shenglong, dan dia bisa sejajar dengan kepala sekolah Gunung Taiyuan. Dia sepertinya mengatakan bahwa dia berada dalam iblis abadi yang beracun. Saya telah tinggal di hutan untuk sementara waktu. Tubuh Chen Xiang tiba-tiba bergetar. Dia tahu siapa pria berwajah hitam itu, mungkin itu adalah binatang beracun yang membuatnya marah saat itu. Binatang beracun itu sedang berkultivasi di bola naga-naga beracun. Saat itu, Chen Xiang dikejar oleh Pangeran Naga Suci dan yang lainnya, jadi dia membelah bola naga itu dengan pedangnya dan membangunkan binatang beracun di dalamnya. Lalu dia lari jauh, saya tidak menyangka akan menemuinya sekarang. Sebelumnya, dia berencana untuk mengungkapkan identitasnya dan pergi ke Aula Taiyuan untuk berbicara dengan raksasa kekuatan kuno tentang harta karun itu, tetapi sekarang dia mengetahui bahwa binatang beracun itu telah berubah menjadi bentuk manusia dan bergabung dengan naga suci. Pangeran, dia bahkan tidak berani membunuhnya. Chen Xiang berkata, saya tahu siapa pria itu. Dunia ini sangat kecil, saya tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Gadis budak kecil, saya mengetahui bahwa kekuatan pengkhianat ini akan menemukan harta karun itu, katakan padaku, saya itu sebabnya saya di sini sekarang. Bab 1077 Penyamaran. Ji Meixian sangat terkejut. Dia tidak menyangka Chen Xiang mengetahui masalah ini. Karena masalah ini sangat rahasia, dia berencana untuk memberitahu Chen Xiang tentang hal itu. Bagaimana kamu tahu? Masalah ini sangat penting bagi kekuatan kuno itu. Dikatakan sebagai kunci yang memungkinkan mereka mendominasi seluruh Kaisar Tian. Pangeran Naga Suci juga tahu tentang masalah ini. Saya pikir Pangeran Naga Suci ini adalah diturunkan bukan hanya untukmu, dia juga memiliki banyak hal untuk dilakukan, misalnya, dia juga ingin pergi ke tempat itu dengan kekuatan kuno itu. Chen Xiang merasa ada yang tidak beres, dan kehadiran Pangeran Naga Suci membuatnya sangat gelisah. Dan begitu Pangeran Naga Suci pergi, binatang beracun yang mengikutinya pasti akan pergi juga. Bagaimana kabar mereka sekarang? Ji Meixian sekarang memiliki status yang sangat tinggi di alam suci Laut Putih, karena kekuatannya meningkat sangat cepat, dan dia dapat mengetahui banyak hal. Ini yang kudengar. Sekarang mereka semua mencari orang-orang dari alam suci Bulan Ungu. Raksasa kekuatan kuno ini memiliki sepotong batu di tangan mereka. Mereka datang ke alam pil suci berdasarkan peta untuk menemukan potongan-potongan batu ini. Tiba. Secara total, ada total 30 raksasa kuat yang memiliki loh batu ini, termasuk Pangeran Naga Suci dan Kepala Sekolah Gunung Taiyuan. Apa? Pangeran Naga Suci dan Kepala Sekolah Gunung Taiyuan juga memilikinya. Chen Xiang dia sangat terkejut.
Harta karun itu tidak sesederhana yang dia kira. Dia pikir itu tidak berisi sumber daya atau semacamnya, tetapi sesuatu yang lebih kuat. Ya, mereka semua menunggu orang-orang dari alam suci bulan ungu. Selama alam suci bulan ungu datang, mereka bisa mendapatkan 30 yuan dan mereka bisa segera berangkat. Chen Xiang tidak lagi berniat mengungkapkan identitasnya kepada temukan orang-orang itu. Sebaliknya, dia berencana untuk pergi sebagai alam suci bulan ungu, dan dia segera berubah menjadi Dongfang Lingyun. Dongfang Lingyun memasuki alam suci bulan ungu belum lama ini, jadi meskipun dia tidak mengetahui beberapa hal tentang alam suci bulan ungu, dia dapat memahaminya. Kepala sekolah, menurutku sebaiknya kamu tidak datang. Ini benar-benar berbahaya bagimu. Setiap raksasa kekuatan di sini sangat ingin mencabik-cabikmu, kata Jime Isian. Ya aku tahu. Chen Xiang dan Jime Isian memutuskan ikatan kontrak tuan pelayan, dan dia berencana untuk tidak memberitahu Jime Isian tentang pecahan batu yang dia miliki saat ini. Ketika dia tiba di pintu masuk aula Taiyuan, seorang lelaki tua melihatnya mengenakan pakaian ungu unik dari alam suci bulan ungu. Dia segera berjalan dan bertanya, apakah Anda dari alam suci bulan ungu? Ya, saya Dongfang Lingyun. Chen Xiang sengaja berkata dengan nada arogan, Dongfang Lingyun biasanya memiliki karakter seperti ini. Dia berubah menjadi penampilan Dongfang Lingyun, dan auranya sangat mirip. Dia merasa itu tidak akan diperhatikan. Long Sui juga mengatakan bahwa hal yang paling kuat tentang seni perubahan ini adalah orang-orang di klan naga kekaisaran juga tahu caranya untuk mengubahnya. Bahkan naga ajaib pun tidak dapat melihatnya. Tolong ikut aku. Orang tua itu sangat sopan dan membawa Chen Xiang ke aula Taiyuan dan ke aula di dalamnya, di mana terdapat susunan teleportasi. Ini adalah susunan teleportasi ke puncak Gunung Taiyuan. Orang tua itu berkata dan mengaktifkan susunan teleportasi. Dalam sekejap mata, Chen Xiang tiba di puncak Gunung Taiyuan. Di depannya ada istana megah lainnya, dikelilingi oleh kabut ungu samar. Matahari menyinari istana melalui kabut ungu, membuat istana ini ajaib. Semburan cahaya tampak lebih megah. Kamu baru saja bergabung dengan alam suci bulan ungu, kan? Di mana yang lainnya? Orang yang mengajukan pertanyaan adalah lelaki tua dari alam suci Jinyang. Dia sekarang adalah kepala sekolah alam suci Jinyang. Chen Xiang mengenalinya saat ini, banyak orang mereka segera keluar dari aula, mereka sangat tidak sabar menunggu. Chen Xiang melihat wajah-wajah yang dikenalnya seperti Jime Isian dan Pangeran Shenglong, serta pria berwajah hitam yang disebutkan Jime Isian sebelumnya, binatang beracun di hutan peri racun. Semua orang sudah mati. Chen Xiang menghela nafas. Apakah kamu mendapatkan serpihan batunya? Kepala sekolah Jin yang bertanya. Saya mengerti. Chen Xiang tidak mengeluarkannya. Dia khawatir dia akan dibunuh oleh raksasa ini karena dia masih kecil. Potongan batu yang mengaktifkan alam suci bulan ungu memerlukan ki unik dari alam suci bulan ungu. Anda baru saja memulai, bisakah Anda menggunakannya? Kepala sekolah Jin yang sangat prihatin dengan hal ini, karena orang-orang dari alam suci bulan ungu realm hanya ada sedikit, tapi sekarang yang setengah matang ini tersisa. Jantung Chen Xiang berdetak kencang, dan kemudian dia berkata dengan tenang, baik. Kemudian dia mengeluarkan potongan batu ungu, dan kemudian menuangkan ki ungu, dan melihat potongan batu itu menyala dengan cahaya ungu, dan kemudian dia membiarkannya semua orang menghela nafas lega. Namun mereka terkejut karena Dongfang Lingyun bisa melakukannya, mereka semua tahu bahwa Dongfang Lingyun bisa menguasai Ziwei Qi dari alam suci bulan ungu tidak lama setelah memasuki alam suci bulan ungu. Chen Xiang sebelumnya telah membunuh Master Ziwei di api penyucian Tianlei dan mengambil Tiandan dari Master Ziwei tersebut, sekarang dia diam-diam menggunakan Ziwei Qi di Tiandan. Sekarang dia mengerti bahwa dia tidak hanya membutuhkan potongan batu itu, tetapi juga membutuhkan seseorang yang tahu cara menggunakan Qi yang sesuai, sekarang dia tidak perlu khawatir orang-orang ini akan membunuhnya dan merebut potongan batu bulan ungu itu. Bagaimana yang lainnya meninggal? Tanya kepala sekolah Bai Hai, seorang lelaki tua bungkuk. Yang lain juga ingin tahu mengapa hanya Dongfang Lingyun yang selamat? Chen Xiang diam-diam membenci mereka, orang-orang ini benar-benar ingat bagaimana orang lain meninggal. Setelah kami mendapatkan potongan batu itu, kami bertemu dengan beberapa orang. Orang-orang ini mengaku berasal dari semacam sekte dewa dan iblis, dan mengatakan bahwa mereka berspesialisasi dalam membunuh orang-orang seperti kami.
Apa? Semburan cahaya keemasan tiba-tiba menyala, dengan aura kekacauan yang sangat kuat mengejutkan semua orang. Orang yang tiba-tiba muncul ini terbang keluar dari aula dan meraih kerah Chen Xiang. Chen Xiang juga sangat ketakutan. Pria paruh baya tampan dengan janggut di depannya begitu kuat, bahkan lebih kuat dari Hunyuan sebelumnya. Dia adalah sudah yakin bahwa pria paruh baya ini harus menjadi kepala sekolah Gunung Taiyuan. Di mana sekte dewa dan iblis yang baru saja Anda sebutkan muncul. Seperti apa rupanya? Kepala sekolah Taiyuan menatap mata Chen Xiang dan bertanya dengan keras. Jelas bahwa dia sangat peduli dengan masalah ini. Mengenai hal-hal tentang pemujaan dewa dan iblis, Chen Xiang mendengarkan Oriental Jing, Dongfang Jing dan ayahnya dikepung oleh orang-orang yang mengaku berasal dari pemujaan dewa dan iblis. Hanya Dongfang Jing yang lolos. Chen Xiang bertanya pada Yan Zilan berapa banyak gadis mereka punya. Tapi mereka juga tidak tahu hal-hal tentang dewa dan pemuja iblis. Itu sebabnya dia mengatakannya sekarang untuk melihat apakah ada orang di sini yang mengetahuinya, tapi dia tidak menyangka ikan sebesar itu akan meledak. Chen Xiang memberitahu kepala sekolah Taiyuan apa yang dia ketahui tentang sekte dewa dan iblis. Kepala sekolah Taiyuan melepaskan Chen Xiang, tampak serius, dan berkata kepada semua orang, apakah Anda tahu apa itu sekte dewa dan setan? Kebanyakan orang di sini adalah raksasa, dan mereka semua berasal dari surga. Mereka semua menggelengkan kepala. Pangeran Naga Suci sedikit mengernyit dan berkata, mungkinkah sekte itu didirikan oleh orang yang menggabungkan cara Shinto dan iblis? Dia menyebut dirinya Tiannu. Bab 1078 Tiannu. Semua orang baru saja mendengar Chen Xiang berkata bahwa orang-orang dari sekte dewa dan iblis tampaknya berspesialisasi dalam membunuh mereka yang memiliki warisan yang menantang surga. Misalnya, keluarga bangsawan Tong Tian. Tiannu, aku sudah lama tidak mendengar nama ini. Kepala sekolah Taiyuan menutup matanya. Ambil napas dalam-dalam. Ayahku berkata bahwa Tiannu hanya satu orang. Tetapi kekuatannya sama kuatnya dengan 10 kaisar langit saat itu. Kata-kata Pangeran Shenglong mengejutkan semua orang. Orang-orang seperti itu menyebut diri mereka budak surgawi. Jadi dia mendirikan sekte dewa dan iblis ini khusus untuk melakukan sesuatu demi surga. Dia menghususkan diri dalam membunuh orang-orang yang berperang melawan surga. Mungkinkah kita semua akan menderita? Kepala sekolah Taiyuan melakukannya tidak meragukan apa yang dikatakan Chen Xiang sama sekali. Tidak banyak orang yang mengetahui keberadaan kultus dewa dan iblis. Tapi Chen Xiang tahu. Saya pasti benar-benar mengalaminya. Budak yang brengsek. Aku tidak takut dengan orang yang menyebut dirinya budak, kata pria berwajah hitam itu. Raja Triceratops. Menurutmu bagaimana kekuatanmu saat ini dibandingkan dengan Kaisar Naga? Tanya kepala sekolah Taiyuan. Kaisar Naga yang dia bicarakan. Tentu saja, dia adalah Kaisar Naga yang sekarang memerintah klan Naga Kekaisaran. Yaitu ayah dari Pangeran Shenglong. Chen Xiang terkejut. Orang yang dia lepaskan dari bola naga binatang beracun. Ternyata itu seekor naga. Sekarang dia tahu kenapa naga itu bersama Pangeran Naga Suci. Maksudmu kekuatan Tiannu sama dengan kekuatan Kaisar Naga? Tanya Raja Triceratops. Itu benar. Semua orang yang hadir sangat panik. Seorang pria dengan kekuatan yang sama dengan Kaisar Naga. Jika Anda ingin menghancurkan mereka, bukankah sama dengan mencubit semut? Hanya Pangeran Shenglong yang sangat tenang. Karena bisa melawan kekuatan Tiannu. Hanya klan naga kekaisaran mereka. Raja Triceratops juga berhenti bicara. Ia yakin kekuatannya masih sangat kuat di antara kelompok orang ini. Tapi bandingkan dengan apa yang dikatakan Kaisar Naga. Dia tidak berani menjadi sombong. Kalau tidak, dia pasti sudah membunuh Pangeran Shenglong sejak lama. Kami memiliki hari libur hari ini, kami akan memulai perjalanan kami besok. Sekte Dewa dan Setan telah muncul, ayo bertindak cepat. Seseorang dari Sekte Taiyuan membawa Chen Xiang untuk beristirahat. Setelah meninggalkan orang itu, Chen Xiang diam-diam menghela nafas lega. Dia tidak terlihat jelas. Begitu Chen Xiang memasuki ruangan, dia segera berbaring di tempat tidur dan beristirahat. Dia sangat gugup sekarang. Naga lubang kecil. Apakah kamu tahu tentang dewa dan sekte iblis? Chen Xiang tahu ketika dia melihat Pangeran Naga Suci. Dia merasa Long Sui juga harus tahu.
Aku tidak tahu. Jika aku mengetahuinya, aku akan memberitahumu sejak lama. Menurutku sekte dewa dan iblis ini seharusnya datang dari surga. Dan ini terkait dengan fragmentasi kaisar dan surga. Di ratusan ribu tahun terakhir, perang antara tiga alam itu. Saya khawatir itu adalah Tuhan. Kultus iblis yang melakukannya. Tebakan Long Shui juga merupakan apa yang dipikirkan Chen Xiang. Perang tiga alam selama bertahun-tahun akan menyebabkan setiap dunia menjadi stagnan. Banyak hal yang hilang. Banyak talenta yang binasa. Banyak peradaban hancur karenanya. Saat peradaban di dunia manusia berada pada puncaknya. Perang seperti itu terjadi. Ini setara dengan pemusnahan. Apa yang terjadi dengan Raja Triceratops? Kekuatan macam apa yang bisa membuat seseorang disebut Raja Naga? Chen Xiang tahu bahwa Raja Triceratops ini membencinya sampai mati. Tidak mungkin dia tertangkap oleh orang ini. Itu setara dengan keberadaan Raja Abadi. Itu harusnya mirip dengan kekuatan Raja Iblis Guntur Langit, kata Long Shui. Jadi kamu hanya selangkah lagi untuk menjadi Kaisar Naga. Chen Xiang tidak menyangka orang ini begitu kuat. Jauh dari itu. Banyak orang yang tidak bisa bangun setelah menjadi raja. Tapi aku berbeda. Aku pasti akan menjadi Kaisar Tianlong di masa depan. Tapi aku harus menyingkirkan cucu menyebalkan itu dulu, kata Long Shui. Chen Xiang merasa orang tua Long Shui pasti sangat kuat. Kalau tidak, naga kecil mesum ini tidak akan lahir. Sebenarnya ada kutukan naga kekacauan yang hanya dimiliki oleh Kaisar Naga. Fajar. Chen Xiang tiba di aula pertemuan lebih awal. Semua orang mengeluarkan potongan batu itu. Buatlah peta. Chen Xiang menemukan bahwa potongan batu ini memiliki ukuran yang berbeda. Warna bervariasi. Lainnya berbentuk bulat atau segitiga. Namun setelah semua potongan batu tersebut digabungkan, peta lengkap dapat dibentuk. Chen Xiang belajar dari mulut para raksasa itu. Memiliki peta yang lengkap adalah langkah pertama. Pergi ke tempat itu. Serpihan batu ini juga perlu diaktifkan. Buka pintu di tempat itu sebelum mengambil langkah kedua. Hal ini membuat Chen Xiang waspada. Dia sekarang mewakili alam suci bulan ungu. Dan yang paling lemah. Kalau Anda sampai ke tempat itu. Setelah dia tidak memiliki nilai. Apakah dia akan dibunuh oleh orang-orang ini? Chen Xiang tahu betul apa itu raksasa kekuatan kuno. Jika itu adalah harta karun. Semakin sedikit orang yang membagikannya, semakin baik. Setelah mencatat peta, semua orang menyingkirkan potongan batu itu. Lalu berangkat. Chen Xiang adalah seekor udang kecil. Anda hanya bisa pergi pada akhirnya. Dia ada di mata sekelompok orang ini. Itu hanyalah alat yang memungkinkan mereka menemukan harta karun. Meskipun demikian, tapi Chen Xiang tahu bahwa orang-orang ini pasti akan melindunginya. Jika dia mati, kelompok orang ini bahkan tidak boleh berpikir untuk meletakkan barang-barang itu di tempat itu. Apakah gunung kekacauan kemana kita akan pergi? Tanya seorang lelaki tua. Ya. Meskipun kita sudah lama berada di gunung kekacauan, kita tidak pernah tahu di mana gunung kekacauan berada. Itu adalah batu besar yang turun dari dunia chaos. Nenek moyang kita tidak tahu apa yang mereka lakukan di dalam. Atau mereka menemukannya, sungguh hal yang kuat. Itu sebabnya kami menyembunyikan gunung kekacauan, kata kepala sekolah Taiwan. Chen Xiang terkejut di dalam hatinya, saya sebenarnya akan menemukan gunung kekacauan, seharusnya ada di peta itu. Kepala sekolah Taiwan memimpin 3 orang tua dan seorang pemuda. Salah satu tetua adalah putranya. Pemuda itulah yang ingin menikahi Duya Nyao secara paksa. Yaitu, cucu dari kepala sekolah Taiwan. Banyak anak muda yang mengikutinya. Dan cucu dari kepala sekolah Taiwan pada awalnya sedikit tidak jujur. Saya ingin berhubungan dengan Ji Meixian dan Qin Yao, dewi keluarga Qin. Namun setelah dimelototi oleh kepala sekolah Taiwan, saya tidak berani main-main lagi. Tanah suci bunga persik karena dia bukanlah pengkhianat saat itu. Jadi mereka tidak datang. Dan ada banyak pengkhianat saat itu. Namun baru sekarang kekuatan tersebut relatif kuat. Semua orang menggunakan susunan teleportasi Gunung Taiwan secara bertahap untuk tiba di hutan pegunungan. Chen Xiang tidak tahu di mana dia sekarang. Tapi dia pasti masih di Case Mountain.
Karena roh peri di sini berbeda dengan tempat lain. Hutan ini sangat berbahaya. Terakhir, jangan terbang ke tempat yang tinggi agar tidak diketahui oleh beberapa binatang buas di darat. Kepala sekolah Taiwan mengetahui tempat ini dengan sangat baik. Tapi untuk menemukan gunung kekacauan, mereka harus melewati hutan ini. Apa yang perlu ditakutkan terhadap binatang buas? Raja Triceratops berkata dengan nada menghina, jika ada binatang buas, saya akan memakannya. Binatang buas di sini bukanlah binatang buas biasa. Kita biasa menyebutnya binatang kekacauan. Mereka semua adalah orang-orang yang bisa menggunakan kekuatan kekacauan. Ada juga yang bisa menggunakan api kekacauan. Ada yang bahkan bisa melepaskan racun kuno. Kamu harus aku tahu, sebagian besar racun kuno itu berasal dari dunia kekacauan, kata kepala sekolah Taiwan. Chen Xiang selalu ingin tahu tentang dunia yang kacau. Tapi tidak ada yang tahu di mana itu. Tapi dia punya kunci menuju dunia yang kacau ini. Itu adalah 7 token api kekacauan itu. Bab 1079 Binatang Buas Kekacauan. Berjalan di hutan pegunungan bersama kelompok musuh ini membuat Chen Xiang merasa aneh, dan itu juga mengingatkannya pada monster berlidah panjang di hutan ajaib berdarah. Kepala sekolah, baru saja muncul kabar bahwa 3.000 busur hitam kita telah mati. Seorang tetua di sebelah kepala sekolah Taiwan berkata dengan serius. Kepala sekolah Taiwan mengerutkan kening, berhenti, dan mengepalkan tinjunya. Setelah pemanggilan, kita harus mencari tahu siapa yang melakukannya dan menggunakan semua kekuatan kita. Saya ingin tahu siapa yang berani membunuh semua busur gelap kita. Chen Xiang tersenyum diam-diam di dalam hatinya, dia melakukannya dengan sangat diam-diam pada saat itu, dan orang-orang ini tidak dapat menemukannya. Kakek, mungkinkah lelaki tua dari keluarga Du itu? Tanya seorang pemuda. Tidak yakin, tapi kemungkinan besar itu dia. Tidak banyak orang dengan kekuatan seperti itu. Terlebih lagi, tetua dan 2 tetua kita telah lama hilang. Mungkin terkait dengan apa yang terjadi di luar kota Tiansheng. Taiwan kepala sekolah mendengus dingin dan terus memimpin semua orang dalam perjalanannya. Banyak orang dapat melihat bahwa Gunung Taiwan pasti mengalami kerugian besar jika dia tidak mencari gunung kekacauan yang telah hilang selama bertahun-tahun. Kepala sekolah Taiwan pasti akan pergi dan menyelidikinya sendiri. Yang tidak diketahui semua orang adalah bahwa orang yang menyebabkan kerugian besar di Gunung Taiwan ada di antara mereka. Para raksasa di sini semuanya menyapa secara diam-diam, tapi mereka semua memutuskan untuk membunuh Dongfang Lingyun ketika waktunya tiba. Selama pintunya terbuka, mereka akan segera mengambil tindakan. Selama mereka tidak memberitahukannya, Ziwe Alam Suci tidak akan tahu itu mereka. Agar Dongfang Lingyun ini dapat pergi ke tempat itu dengan aman, semua orang memintanya untuk berjalan di tengah. Chen Xiang sekarang memikirkan ekspresi seperti apa yang akan dimiliki orang-orang tua ini jika mereka mengetahui identitas aslinya. Setelah beberapa saat, Chen Xiang memperhatikan beberapa fenomena aneh, yaitu beberapa anak muda yang datang untuk menimba ilmu akan melihatnya secara diam-diam, namun setelah melihatnya sekali, mereka tidak pernah melihatnya lagi. Bahkan Ji Meixian pun seperti ini. Chen Xiang curiga bahwa raksasa itu diam-diam mengirim pesan kepada junior ini dan memerintahkan mereka melakukan beberapa hal. Itu mungkin ditujukan padanya. Apakah orang-orang ini akan menyeberangi sungai dan membakar jembatan? Sialan, sebaiknya kamu tidak melakukan apapun padaku. Chen Xiang mengutuk dalam hatinya. Tidak lama setelah dia mulai di jalan, orang-orang ini diam-diam saling menyapa dan berdiskusi bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Long Sui juga melihatnya dan berkata, pemimpin Taiwan itu sangat akrab dengan daerah ini. Rute yang dia ambil sengaja menghindari beberapa binatang buas yang kuat. Bagaimana kalau kita menggunakan para dewa untuk melakukan perjalanan melalui 9 langit dan menemukan kekacauan di dalam pusat perhatian? Binatang buas yang ganas, pancing beberapa dari mereka akan tetap melindungimu. Hei, ini langkah yang bagus. Lalu aku akan meminta gadis budak kecil itu untuk melihat perintah seperti apa yang telah dia terima. Diam-diam Chen Xiang berkata ke Long Sui mengacungkan jempol, dan kemudian menggunakan gerakan ilahi untuk mencari binatang buas yang bersembunyi di dekatnya. Dia juga ingin melihat seperti apa binatang buas itu.
Tidak banyak binatang buas yang kacau di sini, jadi kepala sekolah Taiwan memimpin jalan di sekitar tempat-tempat di mana binatang-binatang itu sering berkumpul. Namun, Long Shui dengan cepat menemukan kelompok di kejauhan dan menggunakan kekuatan sucinya untuk membuat marah pemimpin kelompok binatang itu. Menarik lebih dari selusin binatang buas. Kami akan segera tiba. Mereka adalah sekelompok serigala seputih salju. Mereka sangat besar dan dapat menggunakan kekuatan kekacauan. Harap berhati-hati nanti, kata Long Shui dengan penuh semangat. Saya akan memperhatikan. Kelompok binatang kacau tiba dengan cepat. Ukurannya tidak kecil. Ketika mereka berlari, mereka sedikit mengguncang tanah. Mereka tidak lemah sama sekali. Chen Xiang tahu dari kekuatan itu sekarang bahwa binatang-binatang itu tidaklah kecil. Kekuatan serigala putih raksasa telah melampaui 9 kesengsaraan nirwana, dan sangat kuat. Apa yang terjadi? Seharusnya tidak ada binatang buas yang kacau di sini. Kepala sekolah Taiwan menemukan sekelompok serigala bergegas ke arahnya dan sangat bingung tentang hal ini. Apakah kamu ingin mengambil tindakan? Saya sendiri yang bisa membunuh orang-orang ini. Raja Triceratops berkata. Dia benar-benar ingin melihat betapa kuatnya binatang buas yang kacau ini. Kepala sekolah Taiwan berkata, Anda dan saya menyeret orang-orang ini, dan sisanya segera pergi. Kepala sekolah Taiwan berteriak keras, lalu meninju serigala putih raksasa yang terbang di atasnya, kekuatan kekacauan mengalir dari tinjunya dan mengenai kepala serigala putih raksasa itu. Wu! Serigala putih raksasa itu melolong, pingsan, dan menabrak gunung berbatu, lalu terbang lagi, mengeluarkan semburan kemarahan, dan menyemburkan aliran kekuatan kacau dari mulutnya, berubah menjadi cahaya putih dan menembak ke arah kepala sekolah Taiwan. Kepala sekolah Taiwan mengelak untuk menghindarinya, dan kekuatan kekacauan menembus jauh ke dalam tanah dan meledak di bawahnya, bumi retak dengan getaran yang hebat, dan retakan yang dalam muncul. Ekspresi semua orang berubah drastis, meskipun Master Taiwan sangat kuat, dia tidak bisa membunuh serigala putih raksasa dengan satu pukulan, dan ada lebih dari selusin serigala putih raksasa datang dari belakang. Melihat betapa kuatnya binatang buas yang kacau ini, semua orang segera pergi dari sini. Raja Triceratops mengeluarkan raungan dan meraih serigala putih raksasa yang berlari ke arahnya. Telapak tangannya tiba-tiba berubah menjadi hitam dan berubah menjadi serigala hitam yang beruap. Cakar naga itu sangat dalam. Beracun. Dia awalnya mengira ujung cakarnya yang tajam dapat menembus dada serigala putih raksasa. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia hanya akan mengambil segenggam bulu, dan serigala raksasa itu akan menyemburkan ledakan kekacauan dari mulutnya. Gunakan kekuatan untuk menjatuhkannya. Semua orang sudah lama pergi, tapi Chen Xiang dan Long Shui menonton dengan linglung, melihat betapa menakutkannya monster kacau ini baik dalam menyerang maupun bertahan, mereka diam-diam memutuskan untuk memprovokasi lebih banyak hal ini di sepanjang jalan. Mengapa begitu kuat? Jika kamu kehabisan begitu saja, konsekuensinya akan menjadi bencana. Seru Chen Xiang. Binatang buas yang kacau ini seharusnya tidak bisa keluar dari jarak tertentu, jika tidak kekuatan mereka akan hilang. Binatang buas yang kacau ini memiliki kekuatan kekacauan, dan mereka harus terpengaruh oleh kekuatan tertentu. Long Shui mengamati dengan cermat. Ditemukan bahwa kekuatan kekacauan dari binatang-binatang kacau itu terbatas dan dikonsumsi dengan sangat cepat. Binatang-binatang kacau ini tidak tahu mengapa mereka memiliki kekuatan seperti itu. Mereka dapat menggunakan kekuatan kekacauan untuk membuat serangan mereka kuat dan pada saat yang sama menghasilkan pertahanan yang sangat kuat. Kepala sekolah Taiwan dan Raja Triceratops juga sangat kuat. Mereka menangani lebih dari selusin serigala raksasa yang menakutkan ini. Meskipun mereka sedikit bingung, mereka tidak terluka, dan serigala raksasa putih dipukuli oleh mereka dari waktu ke waktu sampai mereka melolong. Telepon. Ketika pikiran Chen Xiang mengembara ke pohon raksasa, dia tiba-tiba melihat cahaya keemasan redup dan berteriak, "Saya menemukan badak emas. Kalau begitu pancinglah dengan cepat." Long Shui berkata dengan penuh semangat. Chen Xiang langsung menggunakan kekuatan sucinya untuk mengganggu badak emas, dan segera membuat marah pria sebesar bukit itu. Dia mengikuti kekuatan suci Chen Xiang dan bergegas ke arahnya dengan marah, mematahkan banyak pohon besar di sepanjang jalan dan menginjak tanah. Suara dentuman itu membuat semua orang ketakutan. Bab 1080 Semangat Rumput dan Pepohonan.
Orang-orang terkuat keluar untuk menghentikan mereka. Penatua Hua, bawa mereka ke tempat yang aman, cepat. Orang yang berbicara adalah kepala sekolah Taiyuan yang sedang melawan serigala putih raksasa di kejauhan. Ada kekacauan di kerumunan. Banyak orang kuat tidak ingin menghadapi badak yang menakutkan, tetapi mereka tidak punya pilihan. Junior yang lebih lemah mengikuti Penatua Hua dari Gunung Taiyuan dan berlari ke satu arah. Gadis budak kecil, ini aku. Chen Xiang tiba-tiba mengirim pesan ke Ji Meisian, yang mengejutkan Ji Meisian, tapi dia tidak tahu di mana Chen Xiang berada. Lagi pula aku tidak menyangka kamu akan datang. Ji Meisian berpikir bahwa Chen Xiang tidak akan datang sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa Chen Xiang akan mengikuti dengan diam-diam. Hingga saat ini, dia tidak curiga bahwa Chen Xiang telah berbaur ke dalam kerumunan, dia hanya berpikir bahwa Chen Xiang mengikuti dengan tenang. Apa rencanamu selanjutnya? Saya mengamatimu dan menemukan bahwa banyak kampung halamanmu tampaknya diam-diam memberikan perintah kepada kalian, anak muda, tanya Chen Xiang. Sekarang kita akan pergi ke suatu tempat di mana harta karun itu disembunyikan. Konon ada sebuah gerbang. Setelah membuka gerbangnya, mari kita bunuh Dongfang Lingyun. Pertama, kita junior yang akan melakukannya. Jika Dongfang Lingyun melawan, maka orang-orang tua akan menyerang bersama. Dia. Ji Meisian berkata, karena Dongfang Lingyun datang atas nama alam suci bulan ungu, mereka tidak ingin Dongfang Lingyun mengambil apa yang layak diterima oleh alam suci bulan ungu, tetapi hanya Dongfang Lingyun yang bisa menginspirasi potongan batu dari alam suci bulan ungu. Chen Xiang diam-diam mengutuk orang-orang itu. Untungnya, dia sudah mengawasinya. Seperti yang dia duga, orang-orang ini pada akhirnya benar-benar akan membunuhnya. Ji Meisian tidak tahu bahwa gurunya adalah Dongfang Lingyun. Pertempuran sengit terjadi kemudian, menyebabkan seluruh hutan pegunungan mengaum, gempa bumi terus berlanjut, dan binatang buas mengaum. Ini semua adalah kesalahan Chen Xiang dan Long Sui. Pada saat ini, di antara lebih dari 100 orang, yang paling kuat mungkin adalah Pangeran Naga Suci dan naga di sekitarnya, dan kemudian Penatua Hua dari Gunung Taiyuan. Hal ini membuat Chen Xiang merasa seperti pembunuh, dan targetnya dia adalah cucu dari kepala sekolah Taiyuan, tetapi dia tidak sepenuhnya yakin. Jika dia ketahuan, akan sangat menakutkan bagi kepala sekolah Taiyuan untuk menjadi gila. Pertempuran sengit berlangsung selama lebih dari setengah jam. Raja Triceratops dan para raksasa kekuatan kuno adalah yang pertama kembali. Kecuali Raja Triceratops, mereka semua terengah-engah. Kemudian kepala sekolah Taiyuan juga kembali, yang membuat semua orang rileks. Satu nafas. Binatang buas ini sulit dibunuh. Mereka kebal terhadap senjata dan racun. Yang bisa kita lakukan hanyalah menguras kekuatan mereka dan membiarkan mereka melarikan diri. Raja Triceratops yang sombong berkata begitu. Itu menunjukkan betapa menakutkannya binatang buas yang kacau itu. Jika tanpa ini orang kuat, mereka pasti sudah mati sejak lama. Kita harus segera pergi dari sini. Binatang buas yang kacau di sini sangat tidak normal. Jalan yang kita lalui biasanya bebas dari binatang buas yang kacau. Saya sudah ke sana berkali-kali sebelumnya, tapi kali ini ada begitu banyak. Taiyuan sang guru melihat serius dan melihat sekeliling dengan sangat hati-hati, tetapi Ji Meisian mulai curiga bahwa ini adalah kesalahan Chen Xiang. Dia khawatir Chen Xiang akan ditemukan oleh pemimpin Taiyuan. Tetapi dia mengagumi Chen Xiang di dalam hatinya karena bisa mengikuti mereka secara diam-diam. Di sini, dan belum ditemukan. Sebelumnya, kepala sekolah Taiyuan percaya bahwa jalan ini benar-benar aman, jadi dia merasa bebas untuk membawa beberapa junior ke sini. Tapi sekarang dia menyesalinya. Jika sesuatu yang kuat muncul nanti, itu akan sangat merepotkan. Dia ingin segera membawa junior ini. Kirimkan kembali, tetapi jika Anda kembali, Anda mungkin akan bertemu dengan lebih banyak binatang buas yang kacau, karena pertempuran di tempat itu pasti akan menarik beberapa binatang buas yang kacau di dekatnya. Chen Xiang sedang memikirkan cara untuk melarikan diri dari pengepungan orang-orang ini sepanjang jalan. Kepala sekolah Taiyuan dan Raja Triceratops harus menjadi yang terkuat di sini. Raja Triceratops dan Pangeran Naga Suci bersama-sama, Pangeran Naga Suci juga memiliki bagian dalam harta ini. Dia pasti akan melakukannya mengambil tindakan juga. Jika Anda menemukan seseorang menyerang, gunakan Disaparation untuk menukar diri Anda dengan orang lain. Chen Xiang berpikir ini adalah cara terbaik, karena Disaparation sangat cepat.
Jika berhasil, dapat membunuh seseorang. Setelah berlarian di pegunungan dan hutan selama 5 hari tanpa banyak istirahat selama perjalanan, hanya untuk segera menjauh dari daerah di mana binatang buas itu berada, Chen Xiang juga menjadi jauh lebih jujur. Baik dia dan Long Sui menemukan banyak binatang buas yang kacau balau. Jika dia menarik seseorang di dekatnya, sekelompok besar dari mereka pasti akan datang dari segala arah, dan bahkan dia akan menderita. Jika kita tidak memiliki orang ini untuk memimpin, saya khawatir tidak peduli seberapa kuat kita tidak akan bisa melewati area ini. Gunung kekacauan ini benar-benar menakutkan, kata Long Sui. Dari waktu ke waktu, sekelompok binatang terbang kacau akan muncul di langit. Mereka besar dan kuat. Raungan mereka menggemparkan bumi. Inilah sebabnya kepala sekolah Taiwan tidak terbang dari udara. Terlebih lagi, jika mereka berada di ketinggian, mereka akan dengan mudah dibunuh oleh binatang buas yang kacau di tanah. Ditemukan lebih rentan terhadap pengepungan. Semua orang sangat cepat dan sangat diam di sepanjang jalan. Mereka jarang berbicara. Sudah lebih dari 10 hari sejak mereka berangkat, tetapi mereka belum menyelesaikan setengah perjalanan. Mereka hanya berjalan sedikit, dan mereka masih jauh dari tujuan mereka. Pepohonan di sekitar sini telah berubah, berbeda dari sebelumnya. Long Sui berkata tiba-tiba. Mengapa berbeda? Chen Xiang bertanya. Pepohonan di sepanjang jalan semuanya tinggi dan lebat, dan yang ada di sini juga sama. Dia tidak melihat perbedaan apapun. Lagi pula kamu masih terlalu muda. Akar semua pohon di sini sangat panjang. Akar yang menembus ke dalam tanah mengeluarkan sari rumput dan pepohonan yang sangat kuat. Bukankah kamu sudah menyatukan rumput dan pepohonan Tiandan? Rasakan itu dan lihat lebih dalam. Lihat, kata Long Sui. Chen Xiang melepaskan kekuatan sucinya dan menembus jauh ke dalam tanah. Tentu saja, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa esensi rumput dan pepohonan yang sangat kaya perlahan mengalir ke suatu tempat, seolah-olah ada sesuatu yang menyerap esensi rumput dan pepohonan. Ada sesuatu yang bagus? Chen Xiang segera mengkonfirmasi bahwa ketika ini terjadi, ada beberapa bahan obat yang sangat bermutu tinggi. Chen Xiang terus menggunakan kekuatan sucinya untuk mengikuti aliran esensi tanaman dan pepohonan, mencari akhir. Ditemukan. Chen Xiang segera fokus pada rumput hijau kecil di bawah pohon besar. Tampaknya tidak ada yang istimewa dari rumput kecil ini, tetapi esensi dari semua pohon di sekitarnya ditelan oleh rumput kecil ini. Kecepatannya adalah sangat cepat. Seharusnya sama dengan pil herbal. Chen Xiang melihat bahwa ini bukanlah ramuan ajaib yang dapat digunakan untuk membuat ramuan. Pada saat ini, dia segera melangkah maju dan berlari menuju pohon. Semua orang segera menatapnya. Seseorang hanya ingin berteriak kepadanya untuk mengikuti tim dengan jujur, tetapi mereka melihatnya membungkuk untuk memetik rumput. Pada saat ini, pemandangan yang mengejutkan semua orang muncul. Rumput tiba-tiba mulai terbang, dan akarnya berubah. Dengan kaki di tempatnya, dia mulai berlari dengan ringan. Ketika semua orang melihat rumput spiritual semacam ini, reaksi pertama mereka adalah ini jelas bukan hal biasa. Meskipun rumput mutiara berlari kencang, Chen Xiang menyusulnya, meraihnya, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Melihat ini, semua orang mengutuk dalam hati mereka. Hal baik seperti itu ditelan olehnya seperti ini, banyak raksasa ingin membelah perut Chen Xiang dan mengambil rumput ajaib. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.